Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Rizky Ananda, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tutorial aturan sinus dan aturan kosinus dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Langkah pertama adalah kita buka aplikasi MATLAB dengan cara klik 2 kali, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di command window kita ketik guide, kemudian harus menggunakan huruf kecil, kemudian enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita perbesar secukupnya agar tidak mubazir. Kemudian kita perbesar. Lalu, langkah pertama, kita klik static text untuk membuat judul. Kemudian tarik di sini, klik 2 kali. Nah, akan muncul inspektor seperti ini. Di string kita klik, kemudian kita tulis judul tugas kita, tugas 2, fisika dasar, nama, NIM, jurusan, ada yang tertinggal di bawah tugas 2 fisika dasar, kita tulis aturan sinus dan kosinus. Kemudian OK. Nah, lebihnya kita perkecil lagi agar rapi. Selanjutnya masih klik static text. Di sini kita akan membuat nama dosen pembimbing, yaitu Bapak Ronald Mangasi Hutauruk. Enter. Untuk alangkah lebih baiknya jika kita menuliskan titel beliau. Oke. Nah, selanjutnya kita klik panel. Kemudian kita buat di sini, tarik garis. Nah, di inspektor, pada pilihan titel kita ubah panel menjadi aturan sinus. Aturan sinus. Enter. Kemudian kita klik panel lagi. Kita tarik di sini untuk membuat kotak. Oke. Panel kita ubah menjadi input. Kemudian klik static text. Buat kotak di sini. Kemudian Ctrl D untuk mengcopy kotak tersebut. Lalu tekan Ctrl tahan sembari diklik. Kita akan merapikan kotak tersebut. Atur space-nya, rata kiri, kemudian OK. Nah, kita ubah di string static text menjadi A sama dengan, kemudian di enter. Sebelum berubah kita ulangi lagi, A sama dengan, enter. Oke, sudah berubah. Begitu juga dengan yang static text kedua, kita ubah menjadi B sama dengan, enter. Dan yang terakhir kita ubah menjadi alpha. Untuk membuat alpha simbol kita gunakan huruf kecil, kemudian pada pilihan foneme kita ubah menjadi simbol. Setelah itu kita pilih edit text, kemudian kita buat kotak di sini.
untuk memasukkan nilainya. Sama seperti tadi, Ctrl D, kemudian tahan Ctrl plus klik, kita rapikan lagi. Oke, nah kita ubah nilainya menjadi 0. Oke. Setelah itu, setelah input, kita akan membuat outputnya dengan cara yang sama. Oke, kita ubah dulu menjadi output. Kemudian static text. Kita copy. Terlalu besar spasinya, kita perkecil jadi 15. Oke. Lalu kita ubah di sini static text pertama, kita ubah menjadi C sama dengan. Selanjutnya menjadi gamma, G simbolnya, fonemnya kita ubah, kemudian beta menggunakan B kecil. Oke, lalu output kita edit, kita pilih edit, tarik garis, kita buat kotak, kita copy, sama, dirapikan kembali. Oke, lalu edit text kita ubah menjadi 0. Oke. Lalu di bawah sini kita akan membuat kotak eksekusi. Klik panel, kemudian buat kotak di sini. Panel kita ubah menjadi eksekusi. Lalu klik push button, tarik di sini, kita Ctrl D 2 kali sehingga terbentuk 3 push button. Kita rapikan. Nah, push button pertama kita ubah menjadi hitung. Push button kedua menjadi reset. Lalu push button yang ketiga menjadi exit. Setelah selesai membuat aturan sinus, selanjutnya kita akan membuat aturan kosinus. Caranya sama, bentuknya pun sama. Kita klik di sini, tarik. Oke, kita ubah panel menjadi aturan kosinus. Enter. Lalu kita membuat kotak inputnya. Di sini diubah input. Klik static text. Kemudian buat kotak di sini. Ctrl D. Dirapikan lagi. Nah, kita ubah static text menjadi A sama dengan, berturut-turut menjadi B sama dengan, dan C sama dengan. Lalu kita pilih edit text, klik di sini, tahan, kita perbesar. Kemudian kita copy, kemudian rapikan kembali. Oke.
terlalu kecil, kita dapat menambah space-nya. Oke, lalu nilainya kita ubah menjadi 0. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kotak output. Kita ubah panel menjadi output. Bentar. Lalu klik static text, membuat kotak lagi di sini. Ctrl D 2 kali. Tahan, Ctrl dan klik. Kita rapikan oke. Terlalu besar, kita perkecil spasinya menjadi 15. Oke. Nah, kita ubah di sini menjadi alpha. Kita gunakan A kecil sama dengan fonnya, jangan lupa diubah menjadi simbol. Terjadi kesalahan di sini. Oke. Lalu beta menggunakan B kecil di sini, simbol, dan gamma menggunakan G kecil. Lalu kita pilih edit text, kita klik di sini, kita copy, lalu kita rapikan. Nah, nilainya juga kita ubah seperti tadi menjadi 0. Klik OK. Seperti aturan sinus, di aturan kosinus juga kita beri kotak eksekusi. Ubah di sini jadi eksekusi. Bentar. Kemudian pilih push button, buat kotak di sini, copy 2 kali sehingga ada 3 kotak. Oke, kita ubah push button pertama menjadi itu, push button kedua menjadi reset, dan push button yang ketiga menjadi exit. Nah, yang terakhir di sini kita tambahkan harusnya kita ambil dari push button. Kita akan membuat tombol exit MATLAB. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan posisinya dengan cara klik kanan, view callback. Nah, sebelumnya kita harus menyimpan tugas kita dulu. Oke, save. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang posisi A sudah diketahui, yaitu di edit 1. Selanjutnya untuk mengetahui posisi B dan seterusnya, kita cukup mengklik di sini. Nah, di sini sudah diketahui B di edit 2, alpha di edit 3, C di edit 4, gamma di edit 5, dan beta di edit 6. Sekarang kita view callback, hitung, klik kanan, view callback. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus. A sama dengan str 2 double, buka kurung, get, buka kurung, handles, titik, edit 1, karena A berada posisinya di edit 1, kemudian
tanda petik string, tanda petik tutup kurung 2 kali, titik koma, enter. Kemudian B sama dengan str 2 double buka kurung, sama saja. Kemudian posisinya diedit 2. Kemudian alpha sama dengan, maaf, harus huruf kecil, sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung handles, posisi alpha diedit 3, tanda petik string. Kita enter. Selanjutnya beta sama dengan asin buka kurung B besar titik kali sin huruf kecil, kemudian buka kurung alpha titik kali 180 per pi tutup kurung 2 kali titik titik tanda garis miring A titik kali PI garis miring 180 titik koma, kemudian enter. Selanjutnya gamma sama dengan 180 buka kurung dikurang buka kurung alpha plus beta tutup kurung titik koma, kemudian di enter. Selanjutnya C besar sama dengan A titik kali sin huruf kecil buka kurung gamma titik kali 180 garis miring PI tutup kurung titik garis miring sin buka kurung alpha titik kali 180 garis miring PI tutup kurung titik koma. Selanjutnya set buka kurung handles titik edit 4 koma tanda petik string tanda petik koma C karena edit 4 adalah posisi C tutup kurung titik koma. Begitu juga selanjutnya ketentuannya adalah sebelum kali dan bagi harus didahului dengan tanda titik. Yang terakhir beta. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke tugas yang tadi. Di reset kita klik kanan juga. Di fallback. Nah, kita masukkan rumus resetnya. Set buka kurung handles titik edit 1 koma tanda petik string petik koma 0 tutup kurung titik koma enter. Semuanya sama hingga ke edit 6. Oke, setelah itu kembali ke tugas tadi. Di exit juga kita view fallback. Rumusnya adalah close. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi A dari aturan kosinus seperti tadi berada di edit 7.
B edit 8, C edit 9, alpha edit 10, beta edit 11, dan gamma edit 12. Selanjutnya hitung akan kita callback, dan kita masukkan rumus. Rumusnya adalah A sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung handles titik posisinya di edit 7, koma tanda petik string titik kurung 2 kali titik 2 titik koma enter. Kemudian B sama juga str 2 double, hanya beda posisi editnya. Tidak pakai koma. Kemudian yang C begitu juga. Selanjutnya alpha huruf kecil sama dengan cos buka kurung 2 kali B besar titik pangkat 2 ditambah C besar titik pangkat 2 dikurang A besar titik pangkat 2 tutup kurung, kemudian titik garis miring buka kurung 2 titik kali B titik kali C tutup kurung 2 kali, kemudian titik kali 180 titik bagi PI titik koma enter. Selanjutnya beta sama dengan menggunakan huruf kecil, beta sama dengan A cos buka kurung 2 kali A besar titik pangkat 2 ditambah C besar titik pangkat 2 dikurang B besar titik pangkat 2 tutup kurung titik tanda miring garis miring buka kurung 2 titik kali A titik kali C tutup kurung 2 kali titik kali 180 titik bagi PI titik koma enter. Selanjutnya gamma sama dengan A cos buka kurung 2 kali A besar titik pangkat 2 ditambah B besar titik pangkat 2 dikurang C besar titik pangkat 2 tutup kurung titik garis miring buka kurung 2 titik kali A titik kali B tutup kurung 2 kali, kemudian titik kali 180 titik bagi PI titik koma enter. Lalu set buka kurung handles titik edit 10 koma tanda petik string tanda petik koma alpha tutup kurung titik koma enter. Lalu set buka kurung handles titik T-nya tertinggal titik edit 11 koma tanda petik string titik koma beta tutup kurung titik koma enter. Kemudian yang terakhir set buka kurung handles titik edit 12 koma petik string petik koma gamma tutup kurung titik koma enter. Oke, kembali lagi ke tugas kita. Reset, kita klik kanan, view callback, kita kembali masukkan rumusnya. Set buka kurung handles titik edit 7 dimulai dari edit 7 koma tanda petik string tanda petik koma 0 tutup kurung titik koma enter. Begitu seterusnya hingga ke edit 12.
set handles titik edit 8, titik string. Nah, dan tertinggal ini 10, 5, string. Nah, kita kembali lagi ke tugas tadi. Di exit kita klik kanan, view fallback, terusnya adalah close, enter, kembali lagi, dan yang terakhir kita klik kanan di exit MATLAB, view fallback, kita tulis quit. Selanjutnya kita run. Nah, di sini sudah muncul tugas 2 IK. Untuk memastikan apakah sudah benar atau belum, maka rumus yang telah kita buat tadi, maka kita coba memasukkan angka. A kita buat 80, B 70, dan alfa 150. Di cosinus kita buat angka yang sama, 80, 70, 150. Nah, sekarang kita akan hitung di aturan sinus. Ya, hasilnya sudah keluar. Begitu juga di aturan cosinus. Nah, selanjutnya kita coba mereset. Jika kita klik reset, maka semuanya kembali menjadi 0. Oke. Dan terakhir kita akan klik exit MATLAB sehingga semua aplikasi MATLAB ini akan tertutup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.